Selamat pagi semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita di pertemuan ketiga, Mas Mbak, membahas tentang materi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kita nanti pastinya akan membahas tentang materi ini dengan secara spesifik ya, pastinya Anda akan lebih memahami lagi. Indonesia merupakan negara yang memiliki bentuk negara kepulauan dan bentuk pemerintahan republik, sehingga disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan masyarakat tidak asing lagi dengan Pancasila. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat Indonesia mengenal Pancasila sebagai dasar negara, pedoman, dan pandangan hidup yang nilainya diangkat dari kehidupan masyarakat sendiri. Pancasila merupakan dasar negara dan juga menjadi falsafah hidup bangsa. Ya, jadi Mas Mbak semua, yang perlu Anda ketahui bahwa ya, untuk nilainya ini di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Jadi kaitannya kehidupan berbangsa, bernegara. Nah, inilah dasar dari negara, yaitu Pancasila. Kemudian Indonesia sejak dahulu, Pancasila juga diperuntukkan kepada negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila itu tidak terlepas satu sama lain, melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya, sebagai dasar negara maupun sebagai falsafah hidup bangsa. Pengertian dari kata kesatuan bulat dari Pancasila ini ialah berarti bahwa sila yang satu meliputi dan menjiwai sila-sila yang lain. Kemudian untuk perumusan Pancasila ini pastinya dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa yang selalu berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang telah diketahui bahwa Pancasila itu juga merupakan dasar negara Indonesia, yang berarti dasar dari hukum tertinggi di Indonesia atau sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini terdapat pada pembukuan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan naskah proklamasi Indonesia. Pancasila juga merupakan ideologi terbuka, yaitu bersifat khas dan orisinil. Kelima sila dalam Pancasila ini memang bersifat universal, sehingga dapat ditemukan dalam gagasan berbagai masyarakat lain. Letak kekhasan dan orisinalitasnya yaitu sebagai falsafah dan ideologi negara. Pancasila juga berperan dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, yaitu yang berpusat pada Undang-Undang Dasar 1945 yang benar-benar harus dijiwai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Negara yang paham kedaulatan rakyat, yaitu negara tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada rakyat karena rakyat adalah sumber dari kekuasaan negara. Sedangkan arah dua perumusan norma-norma hukum harus memberikan jaminan kemudahan dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi rakyat untuk menunjukkan bahwa rakyatlah yang berdaulat. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, seharusnya masyarakat mengikuti dan mematuhi Pancasila. Karena seperti pemaparan di atas itu tadi, Mas Mbak semua, bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau dasar negara yang harus dipatuhi. Karena dalam sila-sila Pancasila tidak memihak kepada satu orang saja, melainkan seluruh warga negara Indonesia.
Indonesia. Sejarah perumusan Pancasila ini Mas Mbak semua. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian Soekarno memberi istilah dasar negara yang nama Pancasila. Menurut Prof. Muhammad Jamin, perkataan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata dan mengandung dua macam arti, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya batu sendi, alas atau dasar. Sedangkan menurut huruf Dewanagari, sila yang artinya peraturan tingkah laku yang penting, baik, senonoh dari kata sila ini dalam bahasa Indonesia menjadi susila, artinya tingkah laku yang baik, Kemudian pastinya di sini bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang berada, tumbuh dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Oleh karena keluhuran sifat nilai-nilai Pancasila tersebut, dia merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam hidup masyarakat pendukungnya, yaitu masyarakat Indonesia. Dengan begitu, kedudukan nilai-nilai Pancasila merupakan ukuran bagi baik buruknya atau benar salahnya sikap warga negara secara nasional. Dengan kata lain, nilai Pancasila merupakan tolak ukur, penyaring, atau alat penimbang bagi semua nilai yang ada, baik dari dalam maupun luar negeri. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah diimplementasikan dan mereka pada jiwa bangsa Indonesia sejak zaman dahulu sebelum bangsa Indonesia ini mendirikan negara, yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup, Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Proses perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilakukan pada sidang-sidang BPUPKI. Pertama, sidang Panitia 9, sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya disahkan sebagai dasar filsafat maupun ideologi negara Kesatuan Republik Indonesia. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sedangkan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pada tahun 1947, Insinyur Soekarno mempublikasikan bahwa tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pidato Prof. Yamin berisikan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketahanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Supomo menyatakan gagasannya tentang rumusan 5 dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Untuk pada tanggal 1 Juni 1945,
Soekarno menyampaikan pidato pada bidang sidang BPU-PKI. Isi pidatonya terdapat beberapa susunan terkait 5 asas sebagai dasar negara Indonesia, yaitu nasionalisme atau kebangkitan nasional, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 ini berlaku kembali sebagai konstitusi di Indonesia sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan Dasar Negara Republik Indonesia termuat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinamakan dengan Pancasila. Adapun tata urutan dan rumusan Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Basis Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa dan puncaknya adalah keadilan sosial yang merupakan tujuan dari 4 sila yang lainnya, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, sila ketuhanan yang Maha Esa memuat dimensi vertikal dari kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Sedangkan sila-sila lainnya memuat dimensi horizontal dari 3 segi kehidupan nasional itu. Keterkaitan erat antara dimensi vertikal dan dimensi horizontal dalam Pancasila adalah bahwa dimensi horizontal itu sesungguhnya adalah juga dalam kerangka dimensi vertikal, karena dimensi horizontal dan dimensi vertikal ditentukan oleh hakikat Tuhan. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara. Negara merupakan sesuatu yang hidup, tumbuh, mekar, dan dapat mati atau lenyap. Maka pengertian dasar negara meliputi arti, basis atau fundamen, tujuan yang menentukan arah negara, pedoman yang menentukan dan mencapai tujuan negara. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjadi pendukung antara Tuhan, manusia, persatuan rakyat, serta adil yang merupakan penguat dasar negara. Kemudian di sini bahwa Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Konsep Pancasila sebagai dasar negara dianjurkan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara falsafah negara atau filosofis Kremlik bagi negara Indonesia merdeka. Usulan tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota sidang. Sejak saat itu, Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan kedudukannya yaitu sebagai berikut. Pertama, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. 2,
meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. 3. Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. 4. Menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. 5. Mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar untuk mewajibkan perintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur, ya. Maka Pancasila sebagai ideologi ini juga mengandung sistem nilai yang bersifat menyuruh, ya. Pancasila merupakan dasar kehidupan dasar sehari-hari, ya, baik berdasarkan realita kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, masyarakat harus lebih dahulu memahami dasar falsafah dan ideologi negara itu. Yang selanjutnya, mendorong perilaku warga negara, rakyat maupun penyelenggara negara dalam suasana realitas. Pancasila juga merupakan ideologi terbuka. Artinya, yang dikandung oleh sila-sila Pancasila hanyalah terbatas pada nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita lihat dari peranan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Di sini yang pertama adalah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. 2. Pancasila sebagai dasar filsafat atau pandangan hidup berbangsa dan bernegara. 3. Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik setelah peristiwa itu dijajah oleh negara asing, sebagai pondasi dalam memperkuat sikap religi dan sosial. Yang terakhir ialah menjadi pegangan hidup menjadi warga negara yang baik, ya. 4. Pancasila sebagai dasar, yaitu menjadi sumber dari segala sumber yang ada, ya. Pastinya dasar itu menjadikan sumber dari segala sumber yang ada. 5. Pancasila menjadi identitas bangsa Indonesia. Pasti Mas Mbak semua, ketika kita mengetahui ini bahwa sila-sila Pancasila itu tidak statis akan tetapi dinamis, ya, dengan gerakan-gerakannya yang positif dan serasi, karena ketatanegaraan akan selalu berkaitan dengan tata negara. Karena tata bernegara merupakan pengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya. Karena banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, yaitu seperti krisis-krisis yang menimpa bangsa Indonesia, ya, bangsa-bangsa dan negara sebagai reaksi dan terhadap gejolak kehidupan bangsa, tampak menonjol satu atau beberapa sila saja. Mas Mbak semua, kita lihat bahwa Pancasila ini merupakan dasar negara dan juga menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia sejak dahulu. Pancasila juga diperuntukkan kepada negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila itu tidak terlepas satu sama lain, melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya, sebagai dasar negara maupun sebagai falsafah hidup bangsa. Maka kesatuan bulat dari Pancasila ini ialah bahwa sila satu meliputi dan menjiwai sila-sila yang lainnya. 2. Sila-sila Pancasila itu tidak statis, Mas Mbak semua, akan tetapi dinamis dengan gerak-gerakannya yang positif, serasi. Pastinya di sini karena ketatanegaraan akan selalu berkaitan dengan tata negara. Karena ketatanegaraan merupakan pengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya, ya.
Oke Mas Mbak semua, setelah kita memahami ini tadi, Anda pastinya bisa ya, artinya setelah Anda menyimak ya materi yang saya sampaikan itu tadi, silahkan Anda mengerjakan yang pertama untuk pertanyaannya, yaitu jelaskan istilah nama Pancasila menurut Soekarno. 2. Jelaskan pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Mas Mbak semua, Anda jelaskan secara singkat saja ya. Kemudian Mas Mbak semua, saya ulangi lagi, Mas Mbak semua jangan lupa untuk presensi di Siakat di pertemuan ketiga ya di hari ini. Jangan lupa Mas Mbak semua untuk login di Siakat agar nanti untuk pertemuan ketiga ini Anda sudah melakukan presensi seperti itu. Terima kasih Mas Mbak semua atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.